love it. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiola Putri Romanza, NPM 1006003170002, akan menjawab sekaligus menjelaskan tentang soal ujian tengah semester Teknologi Kosmetika. Sekaligus akan memberikan informasi kepada kalian seputar kosmetik. Yang pertama ada mekanisme pembersihan kulit. Apa itu pembersihan kulit? Pembersihan kulit yaitu tindakan atau suatu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan atau membuang zat-zat yang tidak diperlukan pada permukaan kulit. Seperti minyak, debu, makeup yang masih menempel, bahkan sel keratin epidermal yang sudah mengelupas. Berikut mekanisme pembersihan kulit. Yang pertama ada pelarutan. Pada proses pelarutan hanya dilakukan dengan bantuan air mengalir untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada kulit. Kemudian yang kedua ada absorpsi. Contohnya kertas minyak. Karena pada saat menempelkan kertas minyak pada kulit yang berminyak, minyak otomatis akan terserap oleh kertas minyak tersebut. Nah, yang ketiga ada mekanik. Pembersihan secara mekanik ini dibersihkan dengan bantuan penggosokan sehingga dapat membersihkan kotoran yang menempel pada kulit, contohnya pada saat berwudu. Kemudian yang keempat ada emulsifikasi atau suspensi. Mekanisme emulsifikasi menggunakan surfaktan dengan pembentukan micelle. Begitu juga dengan suspensi, kotoran yang berupa padatan ketika ada surfaktan akan membentuk micelle dan membungkus padatan tersebut. Yang kedua, ada 3 jenis mekanisme kerja moisturizer pada kulit. Apa itu moisturizer? Moisturizer adalah pelembab alami kulit yang mampu mengembalikan protein keratin. Memang untuk apa protein keratin? Protein keratin yaitu bahan dasar pembentukan kulit. Jadi protein keratin sangat dibutuhkan kulit untuk menjaga kulit agar tetap lembut, halus, dan sehat. Nah, berikut mekanisme kerja moisturizer pada kulit. Yang pertama ada emolien. Istilah emolien digunakan pada berbagai zat yang bekerja sebagai agen untuk mengentalkan konsistensi produk dan melembabkan serta melembutkan kulit dengan cara mengisi celah dan kerak yang terdapat pada sel-sel kulit. Oleh karena itu, hampir bisa dipastikan komponen ini pasti selalu ada di dalam moisturizer. Nah, emolien yang paling sering ditemukan yaitu seperti plain oil, mineral oil, sea butter, cocoa butter, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada oklusif. Oklusif bekerja untuk meningkatkan dan menjaga kelembapan pada kulit dengan memberikan lapisan pelindung untuk mencegah berkurangnya kadar air. Jadi singkatnya, oklusif bekerja untuk mengunci kelembapan pada kulit. Nah, untuk mengunci kelembapan pada kulit, oklusif kerap hadir dalam tekstur yang cenderung lebih berat seperti petrolatum, wax, silikon, zinc oxide, dan minyak seperti castor oil atau jojoba oil. Agen oklusif yang paling populer adalah petrolatum atau biasa dikenal dengan petroleum jelly yang mampu menahan kadar air dalam kulit hingga 98%. Karena teksturnya yang sangat kurang nyaman pada kulit, agen oklusif biasanya akan dipasangkan dengan emolien yang lebih disukai oleh banyak orang. Yang ketiga, ada humektan. Humektan bekerja sebagai agen untuk mengikat kelembapan ke dalam kulit dengan cara menarik molekul-molekul air dari luar. Beberapa ingredient yang bersifat humektan adalah hyaluronic acid, madu, gliserin, aloe vera, butylene glycol, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga ada kosmetik bayi dan contoh formulanya.
kosmetik bayi itu apa? Kosmetik yang dipakai oleh bayi yang bertujuan untuk melindungi, membersihkan, dan menjaga agar kulit bayi tetap sehat. Nah, persyaratan untuk kosmetik bayi sendiri itu sangat ketat karena mengingat kulit bayi yang masih sangat sensitif dibandingkan dengan orang-orang dewasa. Jadi harus lebih diperhatikan tentang keamanannya, kemurniannya, dan komposisinya. Contoh-contoh kosmetik bayi ada baby oil, baby cream, baby shampoo, dan masih banyak lagi. Nah, berikut formula kosmetik bayi. Nah, di sini ada contoh formula dari baby oil. Yang pertama, harus ada zat pembawa. Bahan dasar dari sediaan minyak bayi adalah salah satunya minyak mineral, seperti parafin. Bisa juga dari minyak tumbuhan, seperti olive oil. Lalu, semua minyak-minyak atau bahan dasar yang digunakan haruslah murni dengan viskositas 5-15 cm². Lalu yang kedua ada zat pengawet. Karena minyak bayi terdiri dari komponen minyak yang mudah teroksidasi dan menyebabkan tengik, maka ditambahkan antioksidan seperti butil hidroksianisol atau BHA dan butil hidroksitoluen atau BHT. Kemudian ada tokoferol dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada zat pewangi. Zat pewangi yang ditambahkan tidak boleh lebih dari 0,2% karena jika lebih akan mengiritasi kulit. Yang keempat ada antiseptik. Biasanya, sediaan minyak bayi sering juga ditambahkan antiseptik seperti hexachlorophene. Nah, di sini ada contoh formulasi minyak bayi seperti ada oleum alivarum 60%, oleum rosae 15%, dan oleum gossypii 25%. Yang keempat ada jenis-jenis sinar ultraviolet dan mekanisme kerja tabir surya. Sebelumnya, apa itu tabir surya? Tabir surya yaitu zat atau material yang dapat melindungi kita dari radiasi sinar ultraviolet. Nah, efektivitas dari tabir surya tersebut bisa dilihat dari nilai Sun Protection Factor atau biasa dikenal dengan istilah SPF. Untuk menentukan apakah sediaan tabir surya tersebut dapat melindungi kulit kita dari radiasi sinar ultraviolet. Tabir surya. Syarat-syarat yang diperlukan dalam tabir surya menurut Wilkinson dan Moore pada tahun 1982 yaitu yang pertama mempunyai nilai SPF yang tinggi sehingga dapat lebih lama menjaga kulit dari sengatan sinar matahari. Kemudian yang kedua, tidak berbau dan memiliki daya lengket yang baik. Yang ketiga, tidak menyebabkan toksik dan tidak iritan. Yang keempat, memiliki daya proteksi terhadap matahari selama beberapa jam. Yang kelima, stabil dalam penggunaan. Kemudian yang terakhir, tidak memberikan noda pada pakaian. Nah, di sini ada macam-macam sinar ultraviolet. Yang pertama ada sinar UVC, yaitu 200-280 nanometer atau tidak mencapai bumi. Biarpun sebagian besar sinar UVC dapat diserap oleh ozon, tetapi radiasinya dapat menimbulkan bahaya dan lebih banyak menimbulkan kerusakan. Kemudian yang kedua ada sinar UVB, yaitu 280 hingga 320 nanometer. Nah, UVB berpenetrasi pada epidermis. Sinar UVB dapat menyebabkan sunburn pada kulit dan berpotensi menyebabkan kanker kulit. Kemudian ada sinar UVA. Memiliki panjang gelombang lebih panjang dibandingkan UVB dan mampu menembus kulit hingga ke lapisan dermis sehingga dapat merusak konektif tisu, kolagen, dan elastin, sehingga mengakibatkan proses penuaan. Nah, di sini ada metode tabir suryanya. Yang pertama ada penyerapan kimia.
Mekanisme pertama ini bekerja dengan cara menyerap sinar UV. Ketika kulit terkena sinar UV, maka sinar UV tidak mampu menembus kulit karena diserap oleh tabir surya yang digunakan. Kemudian yang kedua, ada physical blocker atau sunblock. Nah, mekanisme yang kedua ini berbeda dengan yang pertama karena ini bekerja dengan cara memantulkan kembali atau menghamburkan sinar UV ketika sinar terpapar pada kulit sehingga tidak mampu masuk ke dalam kulit. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.